Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat siang, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Wawan, di Wawan Lawyer Channel. Channelnya baru, masih muda channelnya. Meskipun hostnya sudah tua, tapi semangat tetap muda. Gini. Saya ingin melanjutkan kembali aspirasi yang saya ingin sampaikan di sini, atau mungkin unek-unek kami gitu ya, tentang RUU Perkoperasian di Indonesia yang sekarang lagi dibahas, terutama ya lagi banyak diwacanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Satu hal yang saya kira harus kita hargai dan harus kita apresiasi gitu ya. Kenapa? Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang akan menggantikan atau rencananya sebenarnya menggantikan atau menggantikan gitu ya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Maka koperasi ini sebetulnya mengalami kegamangan gitu ya. Karena begini, undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu belum ada. Gitu. Sementara di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dikatakan bahwa di dalam setelah 2 tahun pasca putusan, maka harus ada undang-undang yang menggantikan atau undang-undang baru tentang perkoperasian. Nah, selama masa pengganti atau masa 2 tahun ini yang diberlakukan adalah Undang-Undang 25 tahun 1992. Sampai saat ini tahun 2023, undang-undang ini belum ada. Pertanyaannya gitu, apakah dengan demikian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebetulnya tidak berlaku lagi? Alias koperasi ini jalan tanpa undang-undang sebetulnya, tanpa dasar hukum undang-undang. Ya artinya sebetulnya mereka jalan secara sosiologis saja, sebagai sebuah kenyataan hukum di masyarakat bahwa koperasi itu ada dan berkembang, serta diakui oleh pemerintah dengan adanya Kementerian Koperasi, kan begitu. Artinya bahkan undang-undangnya pun belum ada, gitu. Meskipun undang-undangnya ya ada, gitu. Nah ini pertanyaan besar sebetulnya. Nah di sini kita tidak ingin membahas itu ya, karena urgensinya sudah jelas bahwa RUU Perkoperasian itu sangat penting untuk kita buat, untuk disahkan di negara ini, sehingga kemudian koperasi ini menjadi lebih menemukan keadilan, lebih menemukan kepastian hukum, dan lebih menemukan kemanfaatan dari adanya undang-undang baru. Itu harapan kita bersama ya. Oke. Nah, hanya di sini memang ada beberapa hal yang layak kita renungkan sebelum kita membentuk atau menyusun atau mengesahkan RUU Perkoperasian menjadi undang-undang. Kita mengingat satu adagium hukum dari Cicero. Cicero itu ya tokoh politik di zaman Yunani kuno lah, gitu. Tokoh ilmuwan politik dan tokoh hukum juga di zaman Yunani kuno. Dia mengatakan begini, sumun iuris summa injuria. Semakin banyak kita mengejar kepastian hukum, maka semakin keadilan itu akan sulit tercapai. Ya intinya kayak gitulah gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa akademiknya nggak mirip seperti ini. Gitu. Maklum sudah tua bos. Gitu. Nah saya ingin mengkontekkan dengan adanya RUU ini, adanya RUU Koperasi ini, yang katanya itu sekarang sedang dibahas
dan juga saya dengar dari teman-teman kami di Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi dan asosiasi koperasi yang lainnya seperti teman-teman di Ikosindo, ini lumayan getol ini pembahasannya gitu ya, karena banyak sekali isu. Nah, saya justru berpikir gitu ya, dengan adanya RUU Perkoperasian yang baru ini, seberapa bijak nanti para pembentuk undang-undang itu akan memposisikan peraturan-peraturan yang dia buat sehingga menghadirkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi koperasi sehingga koperasi itu bisa berkembang dengan baik. Gitu. Jangan-jangan, saya hanya berpikir begini, kalau perumusan peraturan perundang-undangan nanti tidak dilakukan dengan frame berpikir yang tepat, jangan-jangan malah bikin masalah baru. Gitu. Contoh begini, saya dalam beberapa waktu yang lalu ada pembahasan tentang draft, salah satu draft RUU, kalau tidak salah itu dibuat akhir 2022. Saya belum tahu yang ada sekarang ya, saya belum baca karena saya belum memperoleh draftnya. Tetapi yang terakhir saya cermati dan bikin saya geli adalah yang dibuat di sekitar, atau kita diskusikan di sekitar akhir 2022, awal 2023 lah gitu, sekitar itu. Di sana dinyatakan bahwa salah satu ketentuan yang cukup menggelitik itu adalah pengurus koperasi atau pengawas koperasi, pengurus koperasi yang mengalihkan harta atau aset milik koperasi menjadi nama pribadi pengurus, maka dia dipidanakan. Ini kelihatannya menjanjikan gitu ya. Kelihatannya menjanjikan gitu, karena bisa jadi ini menjadi solusi bagi dalam penegakan hukum untuk mengatasi persoalan-persoalan penggelapan dalam jabatan oleh pengurus koperasi dengan menggelapkan aset, kan begitu. Tapi bagaimana kalau kasusnya itu sebetulnya yang dilakukan oleh pengurus dengan itu, karena itu delik formal ya, maksudnya delik yang ya dia memang meskipun melakukannya tanpa niat gitu, ya tetap bisa dipidana gitu, katanya gitu sih, nggak tahu juga sih ya. Udah tua bos. Tapi gini, yang ingin kita sampaikan adalah jangan-jangan gitu ya, kalau memang banyak kasus di mana pengurus itu mengalihkan asetnya menjadi milik pribadi, itu sebetulnya memang timbul dari masalah bisnis yang mereka hadapi sehari-hari. Gitu loh. Saya hanya berpikir begitu. Jangan-jangan ini memang timbul dari masalah bisnis yang mereka hadapi sehari-hari. Bukan karena niat jahat. Gitu. Bukan karena ingin memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum. Contoh begini ya. Ketika misalnya koperasi membeli tanah yang bersertifikat hak milik untuk misalnya dia bikin gedung, dia beli tanah itu. Apakah kemudian SHM yang menurut peraturan perundang-undangan adalah bukti terkuat kepemilikan, itu harus di-downgrade menjadi hak guna bangunan atau HGU misalnya. Dan itu di atas namakan koperasi. Kenapa nggak tetap SHM saja, di atas namakan oleh pengurus, atau di atas namakan pengurus secara pribadi, tapi menjadi aset koperasi. Gitu. Saya kok jadi berpikir, ini kalau memang benar adanya isu terkait dengan pemidanaan pengurus yang mengalihkan aset itu, maka jangan-jangan ini kasusnya sama-sama seperti ada pencuri yang ditangkap polisi dan ditahan. Dan niat mencurinya itu karena
Dia pengen belikan susu untuk anaknya, padahal dia kondisi miskin. Gitu. Jangan-jangan nanti seperti itu yang kejadian di lapangan. Orang pengen ngamanin aset, tapi dipersulit oleh peraturan. Nah ini kan jadi masalah gitu. Ini kan jadi masalah. Dan masalah ini ya jangan sampai menjadi masalah yang tidak terobati hanya karena penegakan hukum yang harus dilakukan. Kan begitu. Ini satu contohnya. Terkait dengan bagaimana jalan keluar dari persoalan kepemilikan aset itu. Kan bisa jadi begini loh. Si pengurus itu pengen tetap tanah ini ber-SHM. Gitu. Pengen tetap tanah ini ber-SHM. Atau bersertifikat hak milik. Gitu. Karena apa? Kalau dijual, itu bisa jadi harganya tetap stabil atau naik gitu loh. Kalau di downgrade jadi SHGB misalnya, itu kan berarti mendowngrade hak gitu loh secara logika aset bisnis, aset logika orang awam aja lah, gitu kan. Dan bisa jadi harganya anjlok. Karena HGB atau HGU kan dia harus ada prosedur tertentu yang ya apa namanya bukan hak milik utuh lah gitu. Misalnya kalau HGB dia harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu misalnya. Atau HGU dia harus diperpanjang dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Dan belum tentu negara ngasih gitu. Nah, ini kebijakan-kebijakan atau kebijaksanaan yang harus diperhitungkan oleh pembuat undang-undang. Gitu. Di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah RUU Perkoperasian. Karena yang kita hadapi, yang kita atur dan kita hadapi ini manusia. Manusia itu bukan robot. Hukum itu ada dari manusia, ditegakkan dan dilaksanakan oleh manusia untuk tujuan kebaikan bagi manusia. Maka kalau segala hal itu harus diselesaikan, maka selesaikanlah secara manusiawi. Demikian podcast kita kali ini. Masih ada lagi besok, ya, masih ada lagi besok terkait dengan aspirasi kami terkait dengan undang-undang atau RUU Perkoperasian yang akan dibentuk. Hidup koperasi Indonesia. Salam ngopi, salam bahagia, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.